Selamat malam jemaat yang Tuhan kasihi. Pada malam hari ini kita kembali beribadah rumah tangga secara online di akhir bulan November. Dan mari kita akan mengangkat pujian sebagai pujian awal pada malam hari ini dengan mengangkat pujian dari PKJ 27 pada baitnya yang pertama dan keenam. Mari kita masuk di dalam doa mengawali ibadah hari ini. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa bersama dengan jemaat Tuhan. Kami akan beribadah rumah tangga secara online, walaupun kami berada dalam tempat yang berbeda. Tapi Engkau yang menyatukan hati kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga pada malam hari ini Tuhan mengumpulkan kami melalui media handphone dan laptop, gadget yang lain Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan, dan kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan yang boleh menguatkan hidup kami. Berkati dan pimpin ibadah online dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu Tua Taat Pujianto yang akan menyampaikan renungan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan mengurapi. Begitu juga dengan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Puji nama-Mu ya Bapa, kekal selama-lamanya. Kami mau menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membaca litani yang terambil dari Roma 10 pada ayatnya yang ke-9 dan ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan. Dan untuk mengantarkan, kita akan mengangkat pujian dari PKJ 198. PKJ 198 pada baitnya yang pertama, Di Hatiku ya Yesus.
Salam, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam ibadah rumah tangga yang kita laksanakan secara virtual, melihat situasi dan kondisi di lingkungan kita. Oleh karena itu, tanpa mengurangi rasa hormat kita di dalam ibadah kita, mengurangi hikmat kita di dalam beribadah, kita tetap melaksanakan ibadah ini secara virtual. Bapak Ibu, kita persiapkan Alkitab kita, bacaan kita pada malam hari ini. Kita ambil dari Roma 8 ayat 18 sampai dengan 25. Namun sebelum kita membaca, merenungkan dan mempelajari firman Tuhan dari Roma 8 ayat 18 sampai dengan 25, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur kami panjatkan kehadirat Engkau ya Bapa, atas penyertaan Engkau sertai kami di dalam segala aktivitas kami di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Pada malam hari ini kami jemaat-Mu di lingkungan GKO Jemaat Tangerang ingin belajar melalui firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, Kau mau pakai kami, Kau mau siapkan hati kami, Kau mau siapkan pikiran kami, sehingga kami sama-sama dapat belajar dan dapat mengerti apa yang Kau firmankan pada malam hari ini Tuhan. Terkhusus buat hamba-Mu yang Kau percayakan memberitakan firman Tuhan. Kau mau rapi hamba-Mu ini, sehingga apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini adalah berkat untuk kemuliaan nama Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan buka dari Roma 8 ayat 18 sampai dengan 25. Saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebagaimana orang telah mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian firman Tuhan yang terambil dari Roma 8 ayat 18 sampai dengan 25. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi bahan perenungan kita, saya ambil dari ayat yang 25, Roma 8 ayat 25. Saya akan bacakan ulang.
Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ya, Bapak Ibu, Salam, saya sungguh bahagia sekali kalau pada malam hari ini dapat hadir bersama dengan jemaat GKI Tangerang di dalam ibadah KRT walaupun secara virtual. Karena secara bulan, saya hampir 2 bulan lebih tidak beraktivitas di dalam lingkungan gereja karena dalam kondisi sakit dan pemulihan. Tapi puji syukur beberapa minggu ini saya sudah kembali ke gereja dan bisa beraktivitas dan bersekutu bersama-sama dengan jemaat GKI Tangerang. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saya tanya kepada Bapak Ibu semua, Bapak Ibu tuh berharap sesuatu itu yang bagus atau sesuatu yang baik? Pastinya kan. Jadi kita tuh tidak pernah berharap sesuatu yang jelek-jelek. Harapan kita, segala sesuatu yang kita inginkan itu dapat terwujud. Nah, masalahnya adalah orang, khususnya umat percaya, anak-anak Tuhan, itu terkadang dia tidak dapat menerima apabila yang diharapkan itu tidak terjadi. Contoh soal, saya tahun depan mau membeli motor. Ternyata tahun depan itu uangnya belum cukup. Atau duit yang sudah dia tabung selama bertahun-tahun ini, ketika tahun berikutnya dia mau beli, harganya sudah naik. Atau juga di dalam kehidupan, dia ingin hidup berlimpah dengan harta, ya, berlimpah dengan harta, ya, terus hidup sukacita, tetapi terkadang Tuhan punya rencana lain. Apa yang kita inginkan, Tuhan punya rencana lain. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika kita mulai tidak mendapatkan sesuatu sesuai dengan yang kita harapkan, kita akan bersungut-sungut. Kita akan mengomel. Ya. Bahkan kita akan memberontak kepada Tuhan. Kita akan bicara, Tuhan, saya kan sudah melayani Engkau. Saya sudah setia kepada Engkau. Kenapa tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan? Ya. Dan biasanya kalau kita sudah mulai bersungut-sungut, kita sudah mulai memberontak kepada Tuhan, ya, kita akan mencari jalan lain di luar Tuhan. Ya. Kita akan mencari sesuatu yang kira-kira dapat tercapainya harapan kita. Ya kan tadi saya pasang di tembok ruang tamu saya, no vision, no future. Ya, nggak ada visi, nggak ada masa depan kalau kita tidak punya visi. Ya, artinya pengharapan itu memang mesti kita cari. Ya, mesti kita cari. Jadi carinya ya tadi di dalam Tuhan. Ketika kita mencari itu di luar Tuhan, di luar Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi orang-orang yang terkutuk. Karena di dalam Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia
yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya. Jadi ketika kita lari daripada Tuhan, kita jauh daripada Tuhan, justru harapan itu tidak akan kita dapat. Ya. Karena sekuat dan sehebat apapun manusia, kemampuan dan kekuatannya ada batasnya. Tetapi sebaliknya, jika kita mau menyikapi permasalahan yang ada dengan tetap berharap pada kuasa Tuhan, ya, kita tidak pernah ragu seperti ayat 25 tadi. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Memang harapan itu kita tidak tahu. Yang tadi saya bilang, kalau ditanya ya kita pengennya mendapatkan sesuatu yang baik. Tetapi Tuhan punya rencana, Tuhan punya planning bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita wajib menyikapi setiap permasalahan yang ada dengan tetap berharap pada kuasa Tuhan. Tidak perlu ragu lagi kita terhadap kuasa Tuhan. Seperti di dalam Mazmur 121 pada ayat yang 2, Daud mengatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Penderitaan, ya pasti semua selama hidup di dunia yang fana ini pasti telah mengalami penderitaan di dalam kita menjalani sebagai anak-anak Tuhan. Nah, penderitaan yang kita alami, kita pasti tidak mengenakan. Diibaratkan orang yang sedang sakit bersalin dan menantikan bayinya segera lahir. Harus ada perjuangan dan ketekunan dalam menanti sesuatu yang kita harapkan. Ya, pengalaman ini baru saya dapat ketika saya sakit. Ya, saya sakit, saya dirawat di rumah sakit selama 2 minggu kurang lebih, 14 hari. Ya, setiap hari saya berharap dokter menyatakan bahwa saya boleh pulang. Saya sudah sehat. Tetapi terkadang apa yang saya harapkan itu belum terjadi. Ya, menderita Bapak Ibu. Karena ya mungkin yang pernah di opnam tahulah kalau dirawat di rumah sakit. Seperti saya, jam 4 pagi sudah ambil darah. Belum lagi kalau transfusi darah, transfusi trombosit, ya sungguh tidak mengenakan. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu, hari ke-14 saya boleh pulang, dan hasil yang saya dapat dari tes darah menggembirakan sekali bahwa tidak ada cancer, tidak ada sesuatu yang membuat saya resah, dan itu berkat doa Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita menghadapi masalah, menghadapi penderitaan, Tuhan ingin kita itu berjuang. Ya. Tuhan ingin kita berusaha. Ya. Dengan penuh ketekunan. Jadi kita tidak, udahlah, kayaknya harapan gua nggak ada lagi. Ya, tidak seperti itu juga. Jadi kita harus tekun di dalam iman kita bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu yang terbaik, walaupun kita tidak tahu. Ya, kita tidak pernah lihat pengharapan itu seperti apa. Tetapi ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus sungguh yakin, sungguh percaya
Tuhan pasti menyediakan sesuatu yang terbaik buat kita sesuai dengan rencananya. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita diombang-ambingkan oleh keadaan apapun, sehingga pengharapan kita di dalam Tuhan terasa jauh, ketika kita bertekun, ya, ketika kita berjuang, itu tidak akan mengecewakan kita. Seringkali pergumulan berat, sepertinya kita merasa tidak ada jalan keluar. Kita membuat perhitungan dengan Tuhan. Tuhan, saya sudah mengikut Engkau, bahkan melayani Engkau, bahkan berkorban dengan harta. Tapi mengapa seakan tidak adil pada saya? Kita sering berkata seperti itu ketika kita merasa tidak ada jalan keluar. Melalui firman Tuhan pada malam hari ini, mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita berharap dapat selalu menjalani hidup kita baik-baik saja tanpa hambatan yang merintangi. Demikian juga Tuhan selalu ingin kita menjadi kuat seperti Raja Wali yang meskipun harus melewati badai tetap mampu terbang tinggi. Dan yang harus kita ingat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah membiarkan kita bergumul seorang diri. Dia sangat peduli dan sanggup memberikan pengharapan yang pasti dan tidak pernah mengecewakan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menghadapi penderitaan, ketika kita menghadapi cobaan, jangan sekali-sekali pernah tinggalkan Tuhan. Karena ketika kita meninggalkan Tuhan, kita semakin jauh dari Dia. Dan ingat, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, tetapi kita yang sering meninggalkan Dia. Kita jauh, berkat itu akan jauh, dan harapan itu akan menjadi jauh. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari melalui firman ini kita sama-sama mempraktekkan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari, sehingga ini dapat menjadi pegangan kita, terkhusus ketika kita menjalani di dalam masa pandemi corona ini tuh. Banyak sekali cobaan, banyak sekali permasalahan yang kita hadapi di dalam masa pandemi ini. Tetapi sekali lagi saya bilang, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita di dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Oleh karena itu, mari kita tunduk kepala, kita sama-sama bersyafaat di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih kalau pada malam hari ini Tuhan, melalui ibadah KRT secara virtual, Engkau telah ingatkan kembali kami tentang pengharapan yang Kau janjikan bagi kami. Kami tahu pengharapan itu tidak terlihat bagi kami, dan kami percaya bahwa pengharapan itu ada bagi kami, dan Engkau telah menyediakannya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk kami tetap setia dan tekun di dalam kami menjalani kehidupan kami di tengah masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Engkau mau sertai jemaat-Mu tempat ini, jangan pernah tinggalkan mereka Tuhan. Engkau tilik
keluarga lepas keluarga Tuhan, sehingga kehidupan mereka senantiasa Kau berkati. Pada malam hari ini kami mau berdoa Tuhan bagi proses pemilihan penatua di lingkungan GKO Tangerang Tuhan, yang saat ini telah ditetapkan 15 calon penatua untuk menjadi majelis periode 2021-2026 Tuhan. Kami bersyukur untuk jemaat-Mu yang telah Engkau utus untuk mau melayani di lingkungan GKO Tangerang Tuhan. Proses selanjutnya kami mau serahkan panitia pemilihan Tuhan untuk dapat melakukan sesuai dengan tata gereja dan tata laksana. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi gembala sidang kami dan keluarga. Engkau mau berkati dalam kehidupan hari lepas hari, pelayanannya Tuhan, Engkau mau sertai Tuhan. Para penatua Engkau juga mau berkati bersama dengan keluarga, pengurus komisi Engkau mau berkati, dan kami mau berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang sakit dan dalam pemulihan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang diderita oleh mereka, tetapi kiranya Engkau mau tengok mereka satu persatu, sehingga yang menjadi kelemahan mereka Tuhan Kau mau angkat dan Kau mau pulihkan. Kami boleh sebut nama Bapak Thomas Supratno, Bapak Poltak Tambunan, Saudari Pilistiani Silitonga, Bapak Penatua Dik Oni Patinama, dan Saudara anak Koster Tuhan. Kiranya Engkau juga mau sembuhkan yang di dalam beberapa waktu yang lalu telah terjadi peristiwa yang tidak mengenakan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kau tahu hampir seluruh wilayah lapisan dunia ini saat ini sama-sama berperang, sama-sama menghadapi pandemi COVID-19. Kami bersyukur Tuhan kalau di lingkungan jemaat kami masih dapat beribadah secara onsite pada hari Minggu Tuhan, sehingga kami dapat bersekutu dan menaikkan puji-pujian kami di dalam ibadah kami ini. Tuhan, masih banyak permohonan yang akan kami angkat, tetapi Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang maha pendengar, Allah yang mengetahui segala sesuatu yang sebelum kami angkat di dalam sahabat kami ini Tuhan. Ampuni kami kalau di dalam ibadah kami secara virtual ini kami melakukan kesalahan, dosa, baik disengaja maupun tidak disengaja Tuhan. Supaya berkat dari Engkau tidak terhalangi oleh karena dosa kami Tuhan. Kau mau sempurnakan Tuhan doa dan permohonan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu saja, melalui doa yang akan kita ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah rumah tangga secara online pada malam hari ini dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 445 pada baitnya yang pertama, Harap akan Tuhan.
Tuhan, sampai kita bertemu di ibadah rumah tangga pada